Menteri Agama hadir dan sapa umat di Gereja Katedral. Kapolda Sulut lantik 78 bintara Polri. Satgas Damai Kartens duduki 14 markas KKB dan sita 4.194 amunisi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Jelang ibadah perayaan malam Natal, tim penjinak bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di kota Manado. Sterilisasi dilakukan di dalam dan luar gedung gereja menggunakan alat pendeteksi logam untuk mengantisipasi adanya aksi terorisme. Salah satu kegiatan sterilisasi oleh aparat dilakukan di Gereja Ora et Labora di Jalan Lawata Mandonga, Kota Kendari. Petugas melakukan pemeriksaan dan deteksi menggunakan metal detektor guna mencari ataupun mengetahui apakah terdapat benda-benda mencurigakan seperti bahan peledak. Seluruh ruangan gereja diperiksa satu persatu, tanpa ada yang terlewati, bahkan bangku tempat duduk para jemaat tidak luput dari pemeriksaan petugas. Selain di dalam ruangan, pemeriksaan dan deteksi juga dilakukan di luar gereja. Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara, Kompol Asri Dini mengatakan sterilisasi yang dilakukan adalah bagian dari prosedur tetap dalam kaitannya pengamanan tempat-tempat ibadah. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan ibadah malam Natal oleh jemaat gereja dapat aman, lancar dan tertib tanpa ada gangguan keamanan yang berarti. Melaksanakan kegiatan sterilisasi sebagaimana biasa SOP dalam hal pengamanan dan sterilisasi kami laksanakan di mana dalam rangka menghadapi malam perayaan Natal. Jadi kami laksanakan sterilisasi di semua gereja yang ada di Kota Kendari. Ada 58 gereja di wilayah Polresta Kendari kami akan laksanakan sterilisasi. Di mana sistem dan teknis pelaksanaannya kami dari Detasemen Gegana saya membagi dalam 4 komposit. 4 komposit dengan 4 zona wilayah. Jadi masing-masing komposit ini sudah ada zonanya masing-masing wilayahnya. Zona 1 bagian Kota Lama, zona 2 di tengah termasuk di Orel. Kemudian yang ketiga di Poasia dan Abeli, Baruga, kemudian yang keempat Ranometo Barat. Jadi semua wilayah Kota Kendari sebanyak 58 gereja itu. Jumlah personil yang kami libatkan sebanyak 42 personil dari Subsatgas Gegana, di mana 21 masuk dalam Satgas Operasi Lilin 2025, kemudian 21 personil adalah Satgas daripada KRYD. Tujuan daripada kami melaksanakan sterilisasi ini adalah untuk mengecek apakah ada benda-benda atau barang-barang yang mencurigakan yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah dari rekan-rekan kita ya dari umat Kristiani. Dari hasil sterilisasi gereja yang dilakukan tim Jibo Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara di sejumlah gereja di Kota Kendari, tidak ditemukan adanya benda mencurigakan yang bisa mengganggu jalannya ibadah Natal 2025. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara di Gorontalo, saudara, dalam rangka sterilisasi gereja ibadah malam Natal, Polda Gorontalo mengerahkan unit satwa atau K9 untuk memastikan keamanan saat pelaksanaan ibadah. Jelang pelaksanaan ibadah malam Natal, Polda Gorontalo melakukan pengamanan di seluruh tempat ibadah yang ada. Polda Gorontalo juga melakukan sterilisasi di setiap tempat ibadah dengan mengerahkan anjing pelacak milik unit satwa atau K9 Polda Gorontalo. Kepala Sub Satgas Pengamanan Tempat Ibadah Polda Gorontalo bilang, setidaknya ada 11 tempat ibadah di Kota Gorontalo yang akan disterilisasi. Satu persatu setiap sudut tempat ibadah disterilkan dengan menggunakan anjing pelacak untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya. Sterilisasi jelang ibadah malam Natal ini pun bagian dari pelaksanaan operasi lilin dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman saat pelaksanaan ibadah.
Jadi sore ini kami melaksanakan rangkaian sterilisasi ke tempat ibadah gereja yang malam ini melaksanakan rangkaian ibadah untuk perayaan Natal. Ini mungkin sudah gereja kelima yang kami laksanakan sterilisasi sebelum dilaksanakan ibadah malam ini. Dalam melaksanakan sterilisasi ini kami dibantu oleh unit Satwa K9 dari Direktorat Samapta Polda Gorontalo. Seperti rekan bisa saksikan ada satwa yang khusus kemampuannya di bidang handak, jadi pelacakan bahan peledak untuk memastikan di areal dan di dalam gereja steril dan aman bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah malam ini. Dari hasil sterilisasi sejumlah tempat ibadah, Polda Gorontalo memastikan semuanya aman dan bebas dari tanda-tanda adanya bahan berbahaya. Polda Gorontalo pun berharap pelaksanaan ibadah Natal nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado, Sulawesi Utara akan menggelar misa malam Natal dalam 2 sesi. Sesi pertama digelar pukul 18.30 WITA dan sesi kedua digelar pada pukul 21.00 WITA. Persiapan misa ini sudah mulai dilakukan oleh pastor paroki bersama umat yang bertugas. Inilah suasana persiapan gladi bersih umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado. Petugas liturgi dan umat yang lainnya melakukan latihan bersama agar seluruh rangkaian misa malam Natal dapat berjalan hikmat dan lancar. Pada misa malam Natal kali ini, gereja akan menggelar 2 sesi, yakni sesi pertama digelar pukul 18.30 WITA dan misa kedua di pukul 21 WITA. Ribuan umat Katolik diperkirakan akan memadati gereja katedral dalam perayaan misa malam Natal kali ini. Pastor Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, Veki Singal bilang, tema Natal tahun ini ialah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekarang ini memang sementara ada gladi bersih untuk persiapan perayaan Ekaristi pada acara malam Natal sebentar yang rencananya akan dibuat 2 kali. Yang pertama jam 18.30 dan yang kedua jam 21.00. Nah, untuk perayaan Ekaristi malam Natal yang pertama jam 18.30 rencananya pada akhir dari perayaan Ekaristi akan dihadiri oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada kira-kira jam 20.00 untuk menyapa seluruh umat. Selain persiapan petugas liturgi, pihak gereja juga melakukan bersih-bersih termasuk hiasan dan penambahan tenda di halaman gereja. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pihak Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim Sentrum sedang mempersiapkan ibadah kebaktian malam Natal yang akan digelar pukul 18.00 WITA. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Sentrum Manado dalam menyambut umat yang akan beribadah di malam Natal. Gemim Sentrum yang berlokasi di Kelurahan Lawangirung, Kota Manado ini akan menggelar 1 kali ibadah kebaktian malam Natal yang dimulai pukul 18.00 WITA. Dari pantauan Kompas TV, ornamen khas Natal serta hiasan bunga segar yang dominan berwarna putih menghiasi altar depan gedung gereja. Tenda tambahan di halaman depan gereja sudah disiapkan mengantisipasi lonjakan jemaat yang akan hadir di ibadah kebaktian malam Natal. Ibadah malam Natal akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Pendeta Esther Londong Karinda. Diperkirakan ratusan jemaat akan hadir memadati Gereja Sentrum yang merupakan salah satu gereja tertua sekaligus bersejarah di Kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk persiapan seperti yang bisa dilihat, untuk persiapan gereja itu sudah dilakukan semua. Untuk persiapan ibadah juga, untuk jalannya ibadah malam Natal sudah dirancang. Untuk kita sekarang tinggal menunggu kedatangan jemaat untuk datang beribadah di jam 6 sore sebentar. Oke, Pak, kami mendapat informasi bahwa rencananya akan ada Menteri Agama yang hadir di perayaan Natal besok 25 Desember. Seperti apa sejauh ini informasi yang diterima oleh pihak gereja berkaitan dengan rencana kehadiran Menteri Agama? Iya, kami sudah mendapat pemberitahuan bahwa besok di ibadah jam 9 Bapak Menteri Agama akan datang kemari untuk
Pihak Gereja Sentrum juga menerima informasi bahwa pada perayaan Natal 25 Desember, Menteri Agama Nasaruddin Umar akan hadir menyapa jemaat di Gereja Sentrum pada ibadah kebaktian 2 di pukul 9.00 WITA. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi rangkaian ibadah dan misa Natal serta semarak perayaan Natal di sejumlah daerah akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Hari Raya Natal menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Ibadah dan misa malam Natal maupun semarak perayaan Natal menjadi simbol iman umat Kristiani untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus. Berikut ini kami akan sajikan sejumlah sorotan semarak ibadah dan misa Natal di sejumlah daerah. Berikut liputannya. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyapa umat Katolik yang sedang melaksanakan ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado, Rabu malam. Ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral digelar 2 sesi, yakni sesi pertama dimulai pukul 18.30 WITA dan sesi kedua dimulai pukul 21.00 WITA. Menteri Agama hadir menyapa umat Katolik di akhir misa malam Natal, sesi pertama sekitar pukul 20.30 WITA. Dalam sambutannya, saat berada di Gereja Katedral, Nasaruddin Umar menyampaikan selamat Natal kepada ribuan umat Katolik yang hadir dan menyampaikan apresiasi bagi warga Sulawesi Utara yang menunjukkan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Di momen perayaan malam Natal, Menteri Agama juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera bisa berjalan lancar. Kami mengucapkan selamat Natal dan sekaligus Tahun Baru. Dan kami juga tadi menyampaikan betapa perlunya sambil kita merayakan Natal, tapi juga kita lebih concern memperhatikan dan sekaligus mendoakan dan juga membantu saudara-saudara sebangsa kita yang terkena musibah. Memang Manado ini mempersembahkan sesuatu yang sangat indah, ya kan. Manado ini seperti lukisan Tuhan, ya. Jangan diacak-acak. Konfigurasi yang sangat bagus. Umat beragamanya bermacam-macam, etniknya juga bermacam-macam. Bahkan Manado ini adalah Indonesia kecil, tapi bisa menampilkan kerukunan yang luar biasa. Maka itu menjadi laboratorium kerukunan, laboratorium toleransi, laboratorium moderasi. Ibadah misa malam Natal sesi pertama di Gereja Katedral dipimpin Monsinyur Benedictus Roli Untu yang merupakan Uskup Keuskupan Manado. Pihak Gereja Katedral menyambut hangat kehadiran Menteri Agama, sekalipun tidak merayakan Natal, tetapi memberikan ruangan untuk menyapa dalam semangat persaudaraan dan sebagai sesama anak bangsa. Menunjukkan lagi komitmen bangsa Indonesia, Menteri Agama di dalam membangun persaudaraan, kemanusiaan, dan bagaimana juga dalam hubungan dengan lingkungan di mana kita hidup. Dan luar biasa, surprise, kami terkejut juga bahwa beliau mau datang ke gereja sini ketika umat Katolik merayakan malam Natal, dan beliau berkenan sebentar mau hadir untuk menyapa umat Katolik. Ini suatu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Dalam kunjungannya, Menteri Agama didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, Pangdam 13 Merdeka Mirza Agus, dan Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi. Yana Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Setelah menyapa dan berkunjung di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado pada malam Natal, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi umat Kristiani yang sedang merayakan ibadah Natal di Gereja Masih Injili di Minahasa, Sentrum Manado, Kamis pagi. Kedatangan Menteri Agama disambut sukacita pihak gereja dan jemaat yang tengah beribadah merayakan Hari Raya Natal. Ibadah Natal sesi kedua ini dipimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, Pendeta Adolf Wenas.
Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menyampaikan selamat merayakan Natal bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia dan secara khusus untuk Jemaat Gemim Sentrum Manado. Nasaruddin juga mengaku kagum dengan kehidupan masyarakat Manado, Sulawesi Utara yang harmonis dan akrab meski dalam perbedaan. Kami di Jakarta saja ya, tetapi saya ingin merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Manado. Ya, ternyata apa yang kami saksikan luar biasa ya, terjadi kerukunan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi contoh untuk daerah lain. Betapa akrabnya satu sama lain, saling mendukung, memberikan perhatian satu sama lain. Ada ceramah khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pendeta. Dan saya mengucapkan selamat Natal dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026 nanti. Mudah-mudahan dalam suasana yang memprihatinkan seperti sekarang ini di beberapa tempat, tanpa mengurangi rasa kekhusyuan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara itu, pihak Gereja Gemim Sentrum menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Agama, terutama di momen perayaan Natal kali ini. Gereja menilai kehadiran Menteri Agama menjadi bukti perhatian negara dalam perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, karena Jemaat Gemim Sentrum Manado diberi kesempatan untuk menerima tamu istimewa, Pak Menteri Agama, yang boleh berkunjung dalam ibadah perayaan Natal Jemaat 25 Desember saat ini. Sungguh bermakna kunjungan ini karena mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap perkembangan agama-agama, termasuk di dalamnya persekutuan-persekutuan gereja. Maka seperti yang kami katakan tadi dalam sambutan, bahwa gereja ini bukan cuma sekedar tempat beribadah, tetapi menjadi pusat kerukunan, pusat kedamaian, pusat pembinaan, sehingga semakin banyak masyarakat dan anggota jemaat yang boleh hidup rukun dan damai melalui persekutuan-persekutuan gereja. Saat mengunjungi umat Kristiani di Gemim Sentrum, Menteri Agama juga didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai bersama jajaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tampak pula Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi hadir di ibadah Natal tersebut. Pengamanan ibadah Natal di Gemim Sentrum dilakukan pihak TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Panji Yosua, dan Bansa. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sejak pagi hari, ribuan jemaat mulai memadati gereja untuk mengikuti rangkaian ibadah yang mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Banyaknya jemaat yang datang sehingga gedung gereja tidak mampu menampung jumlah jemaat hingga tumpah ruah ke halaman gereja. Guna memastikan keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah, aparat gabungan dari TNI Polri serta organisasi masyarakat adat melakukan pengamanan secara ketat mulai dari pintu masuk gereja. Pelaksanaan ibadah Natal ini dipimpin oleh Pendeta Joni Rumondor dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kota Mubagu, Randy Virgiawan Mangkat. Dalam sambutannya, Randy Mangkat berpesan bahwa perayaan Natal ini dimaknai dengan penuh sukacita iman agar dapat diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri, keluarga, serta lingkungan masyarakat. Seluruh umat Kristiani merupakan wujud akan cinta kasih Tuhan kepada dunia, manusia dan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, perayaan Natal hendaknya ini dimaknai dengan penuh kehayatan, sehingga saudara-saudaraku sekalian dapat mengaktualisasikannya dalam setiap langkah dan perbuatan, baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat di daerah yang kita cintai. Perayaan ibadah Natal di Kota Mubagu berlangsung aman dan tertib, mencerminkan semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Mubagu. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Penjagaan ketat dilakukan oleh petugas keamanan baik dari kepolisian, TNI, serta ormas keagamaan di seluruh gereja di Kota Bitung saat ibadah dan misa Natal. Upaya ini dilakukan agar umat Kristiani yang sedang beribadah Natal di masing-masing gereja merasa aman. Kami menjaga supaya ada pengamanan dan aman. Aman ya, perayaan Natal ini aman ya? Aman.
Tapi dari awal hingga saat ini tidak ada gangguan? Tidak ada, Pak. Aman terus. Aman ya? Ya. Ada untuk pengadaan untuk pengamanan di gereja-gereja yang ada di Bitung ini, ya orang jemaat Tembaga ini merasa aman. Aman ya? Merasa ya untuk dalam peribadatan ini sangat berlangsung dengan baik. Dan terima kasih untuk bapak-bapak petugas dari kepolisian yang terkait. Kami sangat aman dalam mengikuti peranatal ini. Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka usai mengikuti ibadah Natal di Jemaat Gemim Immanuel Artembaga menghimbau masyarakat Kota Bitung dapat membantu menjaga stabilitas keamanan. Kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa jangan Natal ini dimaknai dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat yang tidak baik, harus dimanfaatkan dengan baik karena semua kita maknai Natal ini dengan adanya kesempatan kita bisa sama-sama berkumpul, sekali lagi berkumpul dengan keluarga. Atas nama pemerintah menyambut Natal dengan sukacita dan juga menyusul tahun baru. Momen Natal kali ini juga menjadi ajang warga jemaat untuk saling bersilaturahmi. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Ibadah Natal di Lapas Kelas 2A Gorontalo ini pun berlangsung dengan penuh kesederhanaan tanpa mengurangi makna perayaan Natal itu sendiri. Bahkan ibadah Natal kali ini bukan hanya dilaksanakan warga binaan, namun sejumlah keluarga dan pegawai lapas serta Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo turut menjalankan ibadah bersama. Suasana haru dan bahagia dibalut dalam rasa kekeluargaan di dalam lapas ini pun membuat perayaan Natal kian berwarna. Bahkan Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo tak mampu menahan isak tangis saat memberikan pesan Natal kepada warga binaan. Kepala Lapas bilang ibadah Natal kali ini memberikan banyak pelajaran dan pesan moral agar tetap saling menguatkan meski jauh dari keluarga. Ya memang perayaannya sangat sederhana kami ya dengan situasi yang ada, termasuk juga memang dengan teman-teman di sini. Ayo kita rayakan dengan sesederhana mungkin, tapi semangat untuk menyambut Natal dan Tahun Baru di sini tetap kita berikan support kepada saudara kita yang merayakan. Dan ini menjadi salah satu pemenuhan bagi kami selaku petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan kerohanian besar. Salah satu warga binaan pun mengaku tetap bersyukur bisa menjalankan ibadah Natal di dalam lapas meski dalam kesederhanaan dan jauh dari keluarga. Suasananya pasti berbeda ya. Yang dulunya kita biasa kumpul sama keluarga, kalau di sini kan kita kan ya berusaha untuk adaptasi, kumpul sama teman-teman sama dari berbagai macam penjuru ya, macam kota. Tapi ya semuanya ada hikmahnya lah buat Natal ini, tetap bersukacita. Harapannya ya tetap dari tahun ke tahun tetap harapan kita tetap lebih baik lagi dan moga-moga ya cepat bebas dan terkumpul sama keluarga. Di momen perayaan Natal ini, Lapas Kelas 2A Gorontalo berharap seluruh warga binaan dapat meningkatkan kerohanian serta bisa menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya setelah menyelesaikan masa hukuman nanti. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Ribuan jemaat gereja Pantekosta di Indonesia, Samratulangi, Kota Manado, mengikuti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Gereja ini menggelar ibadah dalam 7 sesi sejak pukul 5.00 pagi dan sesi terakhir pukul 19.00 WITA. Ribuan jemaat memadati gedung gereja baik dari lantai 1, lantai 2 hingga di tenda halaman gereja. Dari pantauan Kompas TV pada sesi keempat, ibadah dipimpin Gembala GPDI Pusat Samratulangi Ivon Awoy sekaligus Ketua Majelis Daerah GPDI. Jemaat GPDI kusuk dan penuh sukacita mengikuti ibadah perayaan Natal. Ibadah Natal di Gereja GPDI Pusat ini juga dikawal aparat TNI dan kepolisian. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Inilah suasana pekuburan di sejumlah lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Amurang dan Amurang Barat, baik di pekuburan Kelurahan Ranoyapo, Kelurahan Buyungon, Kelurahan Kaungkuan Bawah, dan Kelurahan Bitung. Sebelum memasang lilin dan menaruh sekutun bunga, terlebih dahulu membersihkan di sekitaran makam dengan membersihkan keramik dan menyapu. Salah satu pengunjung menyampaikan syara ini menunjukkan kita menghormati atau menghargai atas kebaikan para leluhur yang sebelum mereka meninggal dunia telah melakukan sebuah kebaikan maupun pengorbanan. Ya, ini sebagai pernyataan rasa hormat terhadap para leluhur. Bahkan semua agama pun diajarkan seperti itu. Sehingga dengan orang memasuki perayaan Natal, maka orang ingat juga kebaikan orang tua, para leluhur. Kan dalam Amsal bilang, ingat orang yang benar mendatangkan berkat. Sehingga orang ada di sini. Paling kuranglah sebagai pernyataan cinta kepada mereka yang telah mendahului, yang telah berkorban untuk orang ada sampai saat ini. Dan ada begitu banyak nilai-nilai yang membentuk akhlak, moral, dan karakter. Sehingga orang mengingat kebaikan mereka, orang ada di sini. Harapan-harapan dengan mengingat dan kebaikan yang dorang tanamkan lewat nilai-nilai yang baik bagi kita, kita dapat melanjutkan sesuatu yang baik. Pendeta Rio berharap tradisi syara ini tentunya dijadikan panutan atau memberi contoh kepada anak-anak kita atau generasi selanjutnya, yaitu tahu menghargai dan menghormati para leluhur atas kebaikan dan pengorbanan ketika mereka masih hidup. Suasana syara semakin akrab ketika malam tiba, di mana lokasi makam terpancar cahaya dari lilin-lilin yang menyala di setiap makam yang sengaja dipasang oleh keluarga yang berziarah. Selain itu, warga dengan sukacita kumpul bersama sambil mendendangkan lagu rohani dan memasang petasan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi Kapolda Sulut Lantik 78 Bintara Polri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, satu hari menjelang Hari Raya Natal, harga bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado naik dengan signifikan. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp46.000 per kilogram, kini dijual Rp50.000 per kilogram. Meski mahal, warga tetap membeli karena menjadi kebutuhan dalam perayaan Natal nanti. Jenis bumbu dapur yang harganya mengalami kenaikan seperti cabai merah, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp46.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Tomat Rp3.000 per kilogram, saat ini dijual Rp5.000 per kilogram. Selain tomat dan cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Saat ini bawang merah dijual dengan harga Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp58.000 per kilogram. Warga mengaku meski tergolong mahal, namun mereka tetap membeli karena sudah menjadi kebutuhan untuk digunakan pada perayaan Natal nanti. Belanja rempah-rempah, belanja ikan, sayur, apa segala, kebutuhan dapur. Ini, seperti Natal. Nah. Tiap tahun jelang Natal selalu begini, Bu? Iya. Hari ini Ibu belanja apa, Bu? Ya, rempah-rempah semua dang, kebutuhan dapur, ikan, sayur, apa segala. Sementara itu, salah satu pedagang bilang, di momen perayaan Natal dan Tahun Baru ini, omset penjualan meningkat drastis. Di hari biasanya, omset didapat sekitar Rp10 juta, namun saat ini mencapai Rp16 hingga Rp17 juta per hari. Yang mengalami kenaikan itu utama bawang merah. Bawang merah sebelumnya sih kita punya eceran 54 sampai 58. Sekarang dia naik sampai 68. Sampai 70. Selain itu rica juga begitu. Rica kemarin 46, sekarang 50. Begitu juga bawang putih. Bawang putih biasanya sih 36. Sekarang 40. Yang lain-lain juga sama dengan goraka kuning naik.
kemarin 30, sekarang 40 goraka. Tomat ada naik lagi. Dia kemarin 3.000, sekarang 5.000 eceran. Sehari jelang hari Natal, situasi di pasar juga nampak lebih ramai dan padat dibandingkan hari biasa. Diprediksi kenaikan harga bumbu dapur ini akan terus terjadi hingga jelang tahun baru nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup Diktukba Polri dan melantik 78 bintara baru. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Apel Sekolah Polisi Negara atau SPNK Rombasan Manado Rabu pagi. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri sekaligus melantik sebanyak 78 siswa menjadi Bintara Remaja Polri berpangkat Bribda tahun anggaran 2025 di SPN Polda Sulut Rabu pagi. Sebanyak 78 siswa ini dilantik menjadi Bintara Remaja Polri usai menjalani pendidikan pembentukan Bintara selama 5 bulan di SPN Polda Sulut. Dalam upacara pelantikan ini hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono, para PJU Polda Sulut, Bayangkari, dan para orang tua siswa. Kapolda berharap lulusan Bintara ini menjadi pelopor keselamatan jiwa raga, hak asasi manusia, dan pembangunan peradaban yang baik. Ia berharap para Bintara remaja ini menjadi polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang mampu mendukung, melindungi, dan melayani masyarakat, yang mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Nah, di Polda Sulawesi Utara ini ada 78 siswa artinya yang dilantik yang menjadi anggota Polri mulai hari ini. Nah, di antara 78 itu yang kalau orang Manado bilang polisi umum itu 66, kemudian 12 itu Brimob. Nah, dalam sambutan atau arahan Bapak Kalemdikpol kan itu jelas dituntut bahwa mereka menjadi pelopor-pelopor keselamatan, jiwa raga, hak asasi manusia, dan juga membangun peradaban yang baik. Di antara 78 siswa ini, 12 diantaranya akan ditempatkan di Brimob, sedangkan 12 orang akan ditempatkan sebagai polisi tugas umum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bank BNI Wilayah 11 menyediakan uang kas sebesar 3,4 triliun rupiah. BNI Wilayah 11 Sulutenggo Malut mempersiapkan layanan operasional yang optimal untuk memastikan kebutuhan finansial nasabah terpenuhi jelang libur panjang ini. Persiapan mencakup ketersediaan kas tunai layanan digital. BNI telah menyiapkan pasukan uang kas yang memadai untuk mengantisipasi peningkatan transaksi tunai masyarakat, khususnya penarikan dana menjelang dan selama libur akhir tahun. Pengisian dan pemantauan kas dilakukan secara intensif pada jaringan ATM dan CRM agar tetap beroperasi optimal, terutama di lokasi-lokasi dengan tingkat transaksi tinggi seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan areal transportasi. BNI Wilayah 11 Sulutenggo Malut telah menyediakan total kas uang tunai sebesar 3,4 triliun lebih yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Dalam rangka liburan Natal dan tahun Natal ini, khususnya di tanggal 20 mulai besok 25 sampai tanggal 28, kami sudah menyiapkan ketersediaan uang kas kami seluruhnya ya di 4 provinsi itu sekitar 3,4 T yang siap berputar, dan kami koordinasi dengan Bank Indonesia. Nantinya Bank Indonesia yang akan mensuplai untuk ketersediaan ini, dan kami juga bersama dengan masing-masing cabang dan teman-teman SSI. Jadi teman-teman wartawan semua bahwa nanti untuk pelaksanaannya untuk pengisian uang kita pasti akan mengalami peningkatan untuk transaksi, sehingga kami dengan vendor yang sudah ditunjuk kami di SSI yang itu akan melaksanakan tambahan setoran-setoran atau menambah uang-uang yang ada di
ATM-ATM yang tersebar di 4 provinsi di wilayah area 11 kami. Dengan kesiapan uang kas, optimalisasi ATM dan CRM, dukungan agen 46, serta penguatan layanan digital, BNI optimis dapat memberikan layanan perbankan yang prima dan berkelanjutan bagi masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, seorang remaja di Kota Gorontalo dibekuk Satreskrim Polresta Gorontalo Kota usai diduga nekat menggasak jutaan rupiah uang setor tunai milik warga di mesin ATM. Kejadian ini dialami salah satu warga Kota Gorontalo yang hendak melakukan transaksi setor tunai di mesin ATM. Tanpa sadar, uang yang disetor tunai justru tidak masuk ke dalam rekening korban. Sayangnya, saat kembali ke lokasi mesin ATM, uang jutaan rupiah yang disetor tunai ini pun sudah raib. Ternyata uang yang gagal disetor tunai sudah digasak seorang remaja yang saat itu tengah mengantri tepat di belakang korban. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi langsung memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian hingga berhasil membekuk terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menggasak uang korban lantaran adanya kesempatan. Alih-alih jadi rezeki nomplok, tersangka justru kini harus mendekam di ruang tahanan. Uang yang disetor tunaikan tidak berhasil, sehingganya pelapor kembali lagi ke ATM. Pada saat di ATM uang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian kami lakukan pengembangan, penyelidikan, kami cek dari CCTV, ternyata terduga tersangka ini pada saat kejadian ada di belakangnya korban, sehingganya tersangka ini melakukan pengambilan uang sejumlah 4.890.000. Kemudian uang tersebut tersangka simpan selama 2 hari dengan tersangka gunakan sebanyak 1.350.000. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Warga pun diimbau untuk terus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan memastikan transaksi benar-benar berhasil sebelum meninggalkan mesin ATM. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo memfasilitasi pasangan difabel dengan mobil mewah dan tiket menginap di hotel. Pasangan yang hidup di tengah keterbatasan ini pun terharu lantaran tak menyangka akan mendapat bantuan dari pemerintah Kota Gorontalo di hari pernikahan mereka. Suasana haru dan bahagia mewarnai proses pernikahan pasangan difabel di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasangan yang hidup dengan kesederhanaan ini pun tak mampu menahan rasa bahagia lantaran menerima kejutan tak terduga dari pemerintah Kota Gorontalo di momen pernikahan mereka. Di hari pernikahan pasangan difabel ini, pemerintah Kota Gorontalo memberikan fasilitas mobil dinas Wali Kota Gorontalo untuk pernikahan pasangan difabel ini. Mobil mewah milik pemerintah Kota Gorontalo ini pun langsung menjemput kedua mempelai menuju kantor urusan agama setempat demi bisa melaksanakan akad nikah. Proses pernikahan pasangan difabel ini berlangsung lancar dan turut dihadiri dan disaksikan keluarga hingga jajaran pemerintah Kota Gorontalo. Pasangan difabel ini mengaku sangat terharu dan bersyukur atas fasilitas yang diberikan saat prosesi pernikahan. Tadi dikasih fasilitas seperti apa? Jemput pakai mobil dinasnya, terus mau dikasih nginap di hotel. Senang? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Pak Wali Kota telah memfasilitasi pernikahan kami berdua. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo bilang pemberian fasilitas berupa mobil dinas bagi pengantin ini menjadi kebijakan demi memberikan rasa bahagia terhadap calon pengantin saat menjalani proses pernikahan. Semuanya tidak perlu biaya, cuma kebijakan. Dan itu kan tidak ada ruginya kalau menyiapkan orang kan. Apalagi yang disabilitas, apalagi yang disabilitas. Dan tidak ada uang keluar, cuma apa susahnya? Kasih pinjam mobil apa susahnya? Kan tidak ada luar biasa sebenarnya. Tapi ini hanya kebijakan. Karena itu saya kira kalau soal mobil apa soal biasa lah. Tak hanya memberikan fasilitas mobil mewah, pemerintah Kota Gorontalo juga turut memberikan kesempatan pasangan difabel ini untuk menginap dan bulan madu di hotel. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo,
Gorontalo. Informasi dari daerah Indonesia Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewo masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, sorotan yang pertama dari Papua. Sepanjang tahun 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menduduki 14 markas KKB, menyita 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi, serta menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat sejumlah capaian selama pelaksanaan operasi di Papua selama tahun 2025. Tercatat sejak melaksanakan operasi bulan Januari hingga Desember, Satgas Damai Kartens berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi yang akan dipasok untuk kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, Satgas Damai Kartens bersama TNI juga berhasil menduduki 14 markas KKB, menyita 57 dokumen Papua Merdeka, dan menemukan 44.000 lebih berita hoaks yang disebarkan simpatisan maupun pendukung KKB Papua. Sementara dalam penegakan hukum yang dilakukan, Satgas Damai Kartens menangkap 45 anggota dan simpatisan KKB, serta menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata. Hal yang berhasil kita lakukan adalah kita berhasil mengamankan ada barang, ada dokumen, ada orang. Ya, dari barang dulu. Dari barang kita berhasil mengamankan senjata api kurang lebih 29 pucuk. Terus amunisi ada 4.194 butir. Magazin ada 45 buah. Bahan peledak ada 2 buah. Senjata tajam dan termasuk panah ada 93 buah. Lalu dokumen, ada 57 lembar dokumen dan ada beberapa markas yang telah kita duduki. Markas yang tidak duduki ini termasuk kita bergabung juga dengan aparat TNI dari Satgas yang ada pada TNI, kurang lebih ada 14 lokasi markas serta kegiatan penegakan hukum yang dalam arti kita sampai kepada pembuatan laporan polisi itu ada 123 kasus yang berhasil kita proses. Sementara untuk jumlah korban kekerasan KKB, Kombes Yusuf Sutejo mengaku jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil di tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Sementara korban dari aparat keamanan TNI Polri menurun. Ditambahkannya juga meningkatnya jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil ini terjadi karena banyak warga sipil yang masuk ke areal tambang yang menjadi wilayah kekuasaan KKB serta jauh dari jangkauan aparat. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Beralih ke Makassar, saudara, seorang remaja menjadi korban aksi penjamretan saat asik bermain gawai di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar. Pelaku pun kini diburu oleh Resmob Polsek Wajo, Makassar. Inilah video aksi penjamretan di malam hari dan menyasar warga yang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Berdasarkan informasi, korban saat itu tengah berdiri di pinggir jalan sambil memainkan ponselnya. Tanpa disadari, seorang pelaku yang diduga beraksi secara cepat langsung merampas HP milik korban dan melarikan diri ke arah yang belum diketahui. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Personel Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar mendatangi lokasi kejadian perkara guna melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari korban serta sejumlah saksi. Jadi kejadian itu sekitar jam 8 malam, hari Kamis tanggal 18. Pelaku awalnya pura-pura bertanya tentang alamat, kemudian si korban sementara duduk sambil main HP. Pada saat korban lengah, kemudian HP langsung dirampas, pelaku melarikan diri. Ini pelakunya identifikasi berapa orang? Berdasarkan CCTV yang kita
analisa pelaku itu ada 2 orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Oke, korbannya sudah melapor atau seperti apa, Komandan? Jadi untuk sementara korban kami arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum guna menghindari terjadinya tindak kriminal serupa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, saudara, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor modifikasi di sebuah bengkel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motor yang dicuri para pelaku ini merupakan motor balap 200 cc yang akan ikut dalam kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. 2 terduga pelaku yang ditangkap ini masing-masing berinisial RD dan RZ. Keduanya ditangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti 2 sepeda motor modifikasi 200 cc. Menurut polisi, para terduga pelaku melakukan pencurian sepeda motor di sebuah bengkel di wilayah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan pencurian dengan menjebol dinding belakang bengkel yang terbuat dari kayu. Pelaku mengetahui jika dalam bengkel tersebut terdapat motor modifikasi atau motor balap, lantaran pernah bekerja sebagai tukang di dekat bengkel tersebut. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian membawa motor curiannya ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun motor yang dicuri merupakan motor yang akan digunakan pada kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada akhir Desember mendatang. Dari pemeriksaan polisi, terduga pelaku nekat melakukan pencurian bukan untuk dijual, melainkan untuk dimiliki dan dijadikan pajangan di rumah. Perlu diketahui bahwa terjadi pencurian sepeda motor. Ini motor adalah motor yang sudah dimodifikasi, yang akan dipakai kegiatan drag race di Sidrap. Motor ini ada dua unit yang tersimpan di dalam suatu bengkel di Jalan Nipa-Nipa, Antang. Untuk sampai diamankan kronologi sampai Jadi kronologi kejadiannya, pelaku pada saat mengambil itu dia mengetahui di situ ada motor balap karena dia pernah sebagai tukang di dekat rumah tersebut. Nah, dia sudah pelajari situasi di situ, kemudian tengah malam sekitar jam 00 itu 2 orang pelaku datang ke situ lewat belakang. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman 10 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, rayakan Natal dengan kreasi kue-kue motif khas Natal yang lucu bisa jadi pilihan untuk anak-anak. Apalagi dibungkus dalam parcel dan hampers Natal yang unik. Kue-kue lucu ini bisa ditemukan di salah satu toko kue Makassar. Menjelang Natal, hampers dan parcel Natal makin laris dibeli warga. Kreasi hampers yang unik dan indah jadi alasan terlebih ada kue-kue lucu ini, berbentuk karakter Natal seperti ponco mara, boneka salju, hingga kaos kaki Natal. Kreasi kue Natal ini dibuat Olimpik Bakeri di Jalan Gunung Merapi, Makassar. Kue yang buat hanya pada momen Natal ini laku dibeli warga. Toko juga menyediakan kreasi hampers dan parcel Natal. Hampers dijual mulai harga Rp75.000 hingga Rp1,8 juta. Hampers dan parcel berisi kue kering dan coklat dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal yang khas. Toples dikreasikan semenarik mungkin untuk menarik konsumen, seperti bentuk penguin dan kantor ginger cookie. Bisa kue kering Kak, kayak ada juga minuman, ada coklat, ada juga cake yang langsung dimakan. Kalau untuk gimmick-gimmicknya tahu supaya terasa Natal, kreasinya tuh dikasih apa saja? Dikasih kayak card begitu, dikasih lagi hiasan-hiasan kayak boneka-boneka Santa, kayak bunga-bunga Kak, supaya agak lebih rame gitu. Terus mulai kapan ini kita penjualannya rame Kak? Ini sudah rame kayak sudah mulai rame Kak begitu. Di minggu keberapa mungkin banyak yang pesan? Minggu ketiga sudah mulai rame Kak. Di minggu ketiga Desember, pesanan hampers dan parcel Natal membludak.
Pesanan lebih banyak datang dari sosial media. Hampers yang dipesan tak hanya dikirim ke Kota Makassar, tetapi juga dikirim ke luar kota seperti Kota Walopo, Toraja, Masamba, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Nila Rusam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi dari berbagai daerah di Indonesia Timur masih akan hadir, di antaranya ibadah malam Natal Gereja Toraja Jemaat Telo Batua Makassar. Tetaplah bersama kami. Saudara, jelang malam Misa Natal 2025, unit Jibom dan KBR Detasemen Gegana Satbrimopolda Sulawesi Selatan melakukan sterilisasi gereja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Jibom dan KBR Detasemen Gegana Satbrimopolda Sulawesi Selatan melakukan sterilisasi di Gereja Katedral di Jalan Kajau Lalido, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sterilisasi dilakukan 2 atau 3 jam sebelum misa dimulai. Sterilisasi melibatkan 13 personel dari unit Jibom dan KBR Detasemen Gegana. Satu persatu ruangan di Gereja Katedral yang merupakan gereja tertua di Kota Makassar diperiksa menggunakan alat detektor, begitupun dari unit KBR atau penangkal zat kimia, biologi, dan radioaktif melakukan penyisiran di ruangan-ruangan guna memastikan keamanan. Selain sterilisasi, petugas juga melakukan pemeriksaan barang bawaan bagi umat Katolik yang akan mengikuti misa sebelum memasuki ruangan di gereja. Secara keseluruhan di Sulawesi Selatan terdapat 3.160 gereja, 720 diantaranya merupakan gereja prioritas pengamanan. Sedangkan untuk Kota Makassar ada 10 gereja yang menjadi prioritas pengamanan. Untuk misa malam Natal di Gereja Katedral Makassar akan digelar 2 sesi, yakni pukul 17.00 WITA dan pukul 20.30 WITA. Sedangkan untuk misa hari Natal akan digelar 3 kali, yakni pukul 8.00 WITA, misa kedua pukul 11.00 WITA, dan misa ketiga pukul 17.00 WITA. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, saudara, sejumlah personil penjinak bom Detasemen Gegana Satuan Brimopolda Sultra jelang ibadah perayaan malam Natal melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kendari Rabu sore. Adapun tujuan dari sterilisasi adalah untuk memastikan tidak adanya bahan mencurigakan seperti bom yang dapat mengganggu jalannya ibadah malam Natal bagi umat Kristiani. Salah satu kegiatan sterilisasi oleh aparat dilakukan di Gereja Ora et Labora di Jalan Lawata Mandonga, Kota Kendari. Petugas melakukan pemeriksaan dan deteksi menggunakan metal detektor guna mencari ataupun mengetahui apakah terdapat benda-benda mencurigakan seperti bahan peledak. Seluruh ruangan gereja diperiksa satu persatu, tanpa ada yang terlewati, bahkan bangku tempat duduk para jemaat tidak luput dari pemeriksaan petugas. Selain di dalam ruangan, pemeriksaan dan deteksi juga dilakukan di luar gereja. Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara, Kompol Asri Dini mengatakan sterilisasi yang dilakukan adalah bagian dari prosedur tetap dalam kaitannya pengamanan tempat-tempat ibadah. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan ibadah malam Natal oleh jemaat gereja dapat aman, lancar dan tertib tanpa ada gangguan keamanan yang berarti. Melaksanakan kegiatan sterilisasi sebagaimana biasa SOP dalam hal pengamanan dan sterilisasi kami laksanakan di mana dalam rangka menghadapi malam perayaan Natal. Jadi kami laksanakan sterilisasi di semua gereja yang ada di Kota Kendari. Ada 58 gereja di wilayah Polresta Kendari kami akan laksanakan sterilisasi. Di mana sistem dan teknis pelaksanaannya kami dari Detasemen Gegana saya membagi dalam 4 komposit. 4 komposit dengan 4 zona wilayah. Jadi masing-masing komposit ini sudah ada zonanya masing-masing wilayahnya. Zona 1 bagian Kota Lama, zona 2 di tengah termasuk di Orel. Kemudian yang ketiga di Poasia dan Abeli, Baruga, kemudian yang keempat Ranometo Barat. Jadi semua wilayah Kota Kendari sebanyak 58 gereja itu. Jumlah personil yang kami libatkan yang sebanyak 42 personil dari Subsatgas Gegana, di mana 21 masuk dalam Satgas Operasi Lilin 2025, kemudian 21 personil adalah Satgas daripada KRYD.
Tujuan daripada kami melaksanakan sterilisasi ini adalah untuk mengecek apakah ada benda-benda atau barang-barang yang mencurigakan yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah dari rekan-rekan kita ya dari umat Kristiani. Dari hasil sterilisasi gereja yang dilakukan tim Jibo Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara di sejumlah gereja di Kota Kendari, tidak ditemukan adanya benda mencurigakan yang bisa mengganggu jalannya ibadah Natal 2025. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara Jemaat Telo Batua Makassar menggelar ibadah di Gereja Toraja. Ibadah berlangsung hikmat dan penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Data dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Palu, ada 58 warga binaan yang merayakan Natal. Pada momen itu, pihak lapas membuka jam kunjungan keluarga agar para warga binaan dapat merayakan bersama keluarga. Pada Kamis pagi, bertempat di Gereja Kalvari Lapas Palu, dilaksanakan ibadah Natal 25 Desember. Puluhan warga binaan bersama keluarga pun tampak tenang dalam mengikuti ibadah yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama dari Gereja Bala Keselamatan Palu. Ibadah berlangsung sejak pukul 9 dan berakhir pukul 11 siang. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Palu, Makmur, bilang semoga apa yang menjadi nasihat Natal dari pendeta dapat memaknai Natal pada warga binaan. Itu 58 orang dan semua mengikuti mulai dari malam sampai tadi pagi ini melaksanakan ibadah. Semoga pelaksanaan ibadah yang diikuti sesuai dengan pembinaan kita yang ada lapas, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bisa diambil Untuk memaksimalkan momen Hari Raya Natal, jam kunjungan dibuka untuk umum dengan waktu dari pagi sampai sore. Selesai ibadah, ada 51 warga binaan kelas 2A Palu mendapatkan remisi hukuman dengan waktu yang berbeda. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, momen perayaan Natal selalu identik dengan pohon Natal. Menghias pohon Natal oleh warga Kristiani selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu seluruh anggota keluarga untuk memasang pohon Natal dan pernak-perniknya secara bersama-sama. Momen perayaan Natal sudah menjadi tradisi umat Nasrani, memasang pohon Natal dan menghiasinya dengan pernak-pernik di setiap rumah mereka. Seperti keluarga Sunardi di Desa Kota Bangun, Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Mereka menghiasi seluruh rumah dengan berbagai ornamen Natal. Sunardi merasa senang dapat menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Untuk mengobati kerinduan keluarga di daerah lain, dirinya memanfaatkan video call untuk dapat bersilaturahmi. Untuk menyambut Natal, kami selalu mempersiapkan seperti pohon terang ini yang selalu kami hias. Begitu pula dengan persiapan pernak-perniknya selalu kami siapkan seperti bola-bola, ucapan Merry Christmas, pita-pita. Setiap tahunnya pasti kami persiapkan untuk untuk Natal supaya terlihat indah dan baik. Ya, seperti biasa kami sekeluarga sebelum Natal kami melakukan bersih-bersih rumah, persiapan, buat kue, seperti layaknya menyambut Natal kami selalu persiapkan itu. Makna Natal untuk kami sebagai umat Nasrani yaitu menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap Natal di tempat kami itu banyak tetangga, masyarakat berdatangan untuk mengucapkan selamat Natal dan untuk toleransi masyarakat di sini, jadi silaturahmi saling terjamin. Sunardi dan keluarga berharap di momen Natal tahun ini umat beragama dapat terus menjaga toleransi sehingga hidup harmonis antar sesama dapat terus tercipta. Silvian Zakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewah bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.